Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini di Pojok Emak di YouTube Keluarga Perantau, kita akan ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan dunia emak-emak ya, yaitu kasus abuse atau apakah KDRT yang dialami oleh salah seorang selebgram ya, dan juga sekaligus mantan atlet Anggar ya, atau sekarang udah atau enggak ya. Yang jelas dulunya pernah menjadi seorang atlet Anggar ya, yaitu Cut Intan kalau nggak salah namanya, yang ada rekamannya bahkan beredar dengan sangat sadis ya, bahwa dihajar sedemikian rupa oleh sang suami, dan di sebelahnya juga ada anaknya yang masih sangat bayi gitu ya. Oke, dan setelah diusut ternyata penyebab dari tindakan KDRT. Jadi KDRT itu kan ada dua ya, psikis dan fisik ya. Dan ini kebetulan yang nampak di layar banget itu adalah KDRT fisiknya ya, bogemannya, tonjokannya dan sebagainya. Allahu Akbar, ya Allah, tadi kok bisa ada laki-laki seperti itu ya. Nah, kemudian ternyata salah satu faktor pemicunya atau pemicu si suami itu melakukan KDRT itu dikarenakan ketahuan oleh sang istri bahwa si suami menonton sebuah situs yang tidak benar ya, situs porno. Jadi dia ketahuan sehingga menutupi rasa malu mungkin ya, lalu mengeluarkan jurus kungfu kepada istrinya sendiri. Nah, ini persoalannya. Setelah dilakukan penangkapan, terus kemudian penyelidikan. Oh, by the way, si suami ini juga setelah melakukan kejadian seperti itu, tindakan yang tidak benar seperti itu, KDRT, berencana infonya untuk melarikan diri ke kota lain. Nah, oke, sekarang kita nggak ngebahas si suami atau apapun itu ya, tapi kita ngebahas apa yang bisa kita pelajari dari kasus semacam ini. Jadi setelah diusut, ternyata si suami ini telah melakukan tindakan KDRT ini itu bukan kali pertama gitu ya, sudah beberapa kali, sudah bertahun-tahun melakukan hal tersebut. Tetapi si pihak perempuan bertahan dengan dalih untuk menjaga anak, maksudnya atas nama anak gitu ya, dengan dalih demi anak saya bertahan, dan saya ibaratnya seperti itu, demi anak saya akan bertahan dan sebagainya. Baik, begini, kita ambil pelajarannya saja. Oke, kita telah menghormati ya pilihan dari sang perempuan tersebut atau si korban atau sekaligus istri ini ya, korban KDRT ini, kita menghormati pilihannya. Tapi mari kita lebih bijaksana sih melihat situasi ini gitu ya. Pertama, peristiwa KDRT adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak boleh dilakukan baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki. Apalagi ini menyangkut KDRT fisik ya. Oh my god, sedemikian hingganya. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Psikis saja tidak boleh, apalagi fisik gitu ya kan. Nah, terus jika pasangan kita melakukan KDRT terhadap kita, terutama dalam fisik seperti ini, dan apa yang harus kita lakukan? Nah, begini ya, itu ketika orang melakukan sebuah tindakan KDRT, sekalinya dia melakukan tindakan KDRT dan kita tuh responnya itu just so, maksudnya oh ya kita memaafkan lagi, maka secara tidak sadar di sini polanya sudah terbentuk bahwa oke, aku bisa melakukannya lagi dan aku akan dapat permintaan maaf karena itu mungkin aku khilaf gitu. Terus kemudian dia sudah pernah menggerakkan tangan gitu, jadi otomatis ini tangan akan bergerak dengan sendirinya ketika ada masalah, misalnya dia tidak bisa kontrol emosi karena tangannya ini sudah terbiasa begini, maka dia akan merefleks lagi melakukan tindakan seperti ini atau bahkan lebih gitu, karena itu ada pemicu dorongan adrenalin dan sebagainya. Jadi semacam itu. Jadi kalau kita berharap orang sudah melakukan tindakan fisik kekerasan terhadap kita, lalu kemudian oh enggak, dia akan tobat, saya akan maafkan dan dia enggak akan lakuin lagi, tunggu aja waktunya, akan ada masa di mana dia akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kenapa? Karena udah terbiasa ini bergerak. Ini untuk menghentikannya ini tuh benar-benar perlu semacam kayak kekuatan mental yang sangat kuat sekali dari dirinya sendiri, bahwa dia tidak akan menggerakkan ini tangan lagi untuk menyakiti. Dan itu biasanya nggak semudah seperti itu, nggak semudah bayangan kita. Nah, itu tuh betul-betul mungkin bisa dibawa konseling dulu agar dia benar-benar bisa mengendalikan ini tangannya ya, karena mainnya ini sudah benar-benar kayak tersetting ini secara di otak ya. Ada yang nyakitin perasaannya, tangan bergerak, ini bergerak, nggak cocok sama dia, tangan bergerak, karena ini akan terasa ringan sekali. Jadi karena sekali sudah pernah digerakkan, maka dia akan dengan ringan akan bergerak lagi. Jadi harap dipikir 1000 kali, bahkan jika suami kita melakukan tindakan KDRT kepada kita, terus kemudian kita memaafkan dan mau kembali lagi, seharusnya itu tidak dilakukan. Oke ya, seharusnya hal itu tidak dilakukan gitu ya. Dari ini kita belajar, ternyata setelah
dimaafkan, bertahun-tahun kemudian tindakan ini kemudian diulang lagi gitu loh, dan efeknya semacam seperti ini. Terus kemudian jika lagi berikutnya ya, karena kita kebanyakan perempuan akan memilih untuk tidak berani mengambil sikap tegas gitu ya. Biasanya faktor pertama, Pak, sejujur-jujurnya ya. Jadi kita nggak boleh menggunakan alasan anak ya. Sebisa mungkin kita tidak menggunakan alasan anak. Kenapa? Karena kalau kita percaya diri pada diri kita memiliki kemampuan pada diri kita, terus kemudian kita percaya bahwa kita bisa menjaga anak-anak kita, bahkan bisa menjadi sosok dua orang figur baik ayah ibu, terus kemudian kita juga bisa memenuhi kebutuhan kebutuhan anak-anak kita secara finansialnya, kita sudah freedom, merdeka, terus kita aman ya, semuanya terjaga. Saya rasa faktor demi anak ini mungkin menjadi faktor kesekian. Kenapa? Karena yang pertama pasti biasanya perempuan kalau tidak berani untuk memprosesnya ini karena biasanya adalah faktor ekonomi. Jadi bisa jadi ekonominya, mungkin bisa jadi faktor ekonominya masih kurang bagus gitu. Jadi sebagian besar pemasukan atau income keluarga disandarkan pada suami, terus kemudian istri benar-benar menjalankan perannya 100% sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki another option gitu ya untuk menunjang atau menyuplai dirinya sendiri dan anak-anak apalagi. Jadi biasanya faktor ketergantungan dari faktor ekonomi. Terus kemudian juga masih adanya stigma bahwa urusan domestik di dalam rumah tangga tidak boleh sampai keluar, terus kemudian karena itu untuk menjaga nama baik, nah semacam ini, terus menjaga keutuhan dan sebagainya, faktor-faktor kayak misalnya faktor-faktor yang bersifat ini kayak menjaga nama baik dan apa gitu ya. Tapi sebenarnya begini ya, kita kan ingin membentuk sebuah atau menjaga perasaan anak-anak. Pertama begini, untuk menjaga perasaan anak-anak, kita harus membuat sebuah keluarga atau membentuk sebuah keluarga yang saling menyayangi, saling melindungi, saling mengerti. Terus kemudian kita bisa memberikan contoh real kepada anak-anak gimana bisa saling sayang, saling ini gitu. Kan ini dalam kasus ini si anak itu bahkan si anaknya ya salah satunya itu kan sampai ada mengalami kayak ketakutan terhadap sosok laki-laki ya karena perilaku si bapak kayak gitu. Jadi untuk apa kita bertahan jika keberadaan suami atau bapaknya anak-anak ini malah memberikan trauma kepada anak-anak semacam itu. Jadi pertama, sebagai perempuan tindakan KDRT sebenarnya kita tidak boleh memaafkan. Kenapa? Atau bagaimana ya? Kalau saya pribadi sarannya ya nggak bisa diterima karena kan tugas laki-laki ketika menikah dengan kita adalah menjaga kita lahir dan batin gitu, bukan untuk menyakiti gitu ya. Terus kemudian jika kita bertahan dengan pelaku KDRT dengan alasan demi anak, mohon kita harus lebih jujur pada diri kita. Sebenarnya ada faktor lain terhadap diri kita yang membuat kita tidak berani melepaskan suami atau laki-laki yang mohon maaf kurang ajar seperti ini gitu ya. Jadi jangan membawa-bawa anak dalam masalah ini gitu. Kalau kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak, maka kita itu tidak memberikan kepura-puraan gitu, tapi kita benar-benar memberikan yang terbaik bagi anak gitu. Jadi bagaimana lingkungan yang sehat, hubungan yang sehat, itulah yang kita beritahukan atau kita kasih contoh kepada anak. Jadi sekali lagi agar kasus ini tidak terulang kembali, harap agar kasus seperti ini tidak terulang lagi ya, jadi pelajaran kita bahwa jangan mudah memaafkan pelaku KDRT. Yang pertama, jikapun Anda memaafkan, jangan mudah juga misalnya dalam artian memaafkan, kemudian kalau bisa atur kehamilan. Jadi tidak justru membuat keterikatan kita dengan pelaku KDRT ini semakin bertambah-tambah karena kita dengan asumsi bahwa kita misalnya aku nambah anak dengan dia, mungkin sikap dia akan berubah. Kita tidak boleh lagi berharap seperti itu, terutama terhadap manusia-manusia atau laki-laki yang sudah berbuat kasar terhadap kita seperti ini. Jadi ya, kalau memang peduli sama anak, untuk pelajaran kita introspeksi diri. Terus introspeksi diri dalam artian apa yang bisa saya lakukan sebagai pribadi, sebagai seorang wanita, gali potensi diri. Jika saya pintar masak, bukalah, coba pakai usaha-usaha lain yang memberikan Anda keterampilan agar bisa memberikan income sendiri bagi Anda, sehingga Anda bisa berdikari sebagai perempuan, bisa menyuplai kebutuhan Anda sendiri dan juga anak-anak. Jadi tidak ada ketergantungan atau ketakutan akan jika seandainya kita harus melakukan langkah ekstrim di mana kita harus berpisah ataupun apapun itu. Sekali lagi seperti itu. Dan sekali lagi jika memang untuk anak itu tadi, jangan berikan anak sesuatu yang pura-pura.
Kalau kita tidak bahagia, anak bisa merasakan ketidakbahagiaan kita, dan pola asuh kita juga bisa mempengaruhi pola asuh kita. Jadi apapun itu, say no to KDRT. Jadi selalu jaga diri dan selalu asah potensi diri, sehingga apapun yang terjadi di depan nanti kita udah siap gitu ya. Oke, berani bersikap, berani speak up, karena KDRT itu tidak pernah dibenarkan. Oke, bagi laki-laki, jadi laki-laki yang gentleman, jangan jadi laki-laki yang loser. Apalagi beraninya dengan istri sendiri main tangan lagi. Kalau berani